Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabil ulum wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Alhamdulillah hadirin sekalian, telah sampai kita pada bab ayatul hijab wa faridatul hajj, yakni ayat tentang kewajiban hijab, menutup aurat bagi perempuan. Ada 3 perintah untuk hijab. Halaman 40 judulnya Ayatul Hijab. Fi sanatil khamisah nazalat Ayatul Hijab. Di tahun kelima daripada tahun Hijriah ini telah turun ayat untuk menggunakan hijab. Wa huwa khasun bin nisa'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertamanya khusus untuk istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia qauluhu ta'ala, ayat itu adalah firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Jika kalian, wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang muslimin, kaum muslimin sekalian, kalau minta sesuatu dari mereka, istri-istrinya Rasulullah SAW, minta sesuatu apapun itu perkara, maka mintalah oleh kalian kepada mereka di belakang hijab, di belakangnya tirai, penghalang. Hal itu lebih suci bagi hati kalian dan bagi hati mereka, istri-istrinya para istrinya Rasul. Jadi dhamir hunnanya adalah kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairuhu azwajihi, adapun selain dari para istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa umirna bighadh del basar wa an la yubdina zinatahunna. Adapun ya selain dari para istrinya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kaum perempuan muslimat itu diperintahkan untuk tidak memperlihatkan aurat mereka. Ya sekadar apa? Sekadar perhiasannya mereka. Nanti disebutkan masalah perhiasan yang dimaksud apa. Dan kepada rijalnya itu apa? Disuruh tundukin pandangan. Gak boleh melototin. Dalam arti ngeliatinnya kayak orang demen gitu. Gak boleh. Wa yanqasimul hijabu salasata aqsam. Telah dibagi urusan hijab ini menjadi 3 kelas. Ahaduha khasun bin nisa'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini adalah terkhusus hanya untuk para istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3. Wasnan, dan yang 2-nya adalah yu'ammani. Diumumkan untuk seumum, untuk semuanya, baik itu istrinya para istrinya Rasul ataupun istri kaum mukminin. Jadi ada 3. Pertama khusus, ya, hanya untuk para istri Rasul, ya. Rasulnya 1 di sini tulisannya, dia pakai waw, bukan jamak taksir. Kalau jamaknya adalah Rasul. Jadi yang pertama adalah terkhusus untuk para istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2-nya itu umum. Fal awal, yang pertama yang dikhususkan hanya untuk para istri Rasul, huwa antastura almar'atu jami'a badaniha, menutup seluruh tubuhnya, ya, hatta wajhaha wa kaffaiha. Nah, sampai juga termasuk kepada wajah dan 2 telapak tangan. Jadi full semua.
terkhusus bagi para istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa alladzi nazalat fihi ayatul hijab fi sya'ni nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa khasun bihinna. Itu tadi ya, lantaran ayat yang awal tadi kita baca. Itu terkhusus. Nah, yang kelas kedua, asania antastural mar'atu jami'a badaniha ilal wajh wal kaffain. Yang kedua adalah menutup seorang perempuan dari kalangan muslimat seluruh badannya kecuali dua saja, wajah dan juga kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Wa zada ba'dul ulama al-qadamain, dan telah menambahkan sebahagian ulama itu dengan dua telapak kaki atau dua tumit. Nah, dua tumit berarti dua kaki. Ya, dua telapak kakinya aja tuh. Itu pun tambahan dari sebahagian ulama. Jadi yang awalnya adalah hanya dua. Wajah, kecuali wajah, dan kecuali kedua telapak tangan. Ditambahkan oleh sebagian ulama kecuali juga pengecualian, yaitu dua telapak kaki al-qadamain. Lil faqirat allawati yastaghilna fil mazari'. Begitu juga pengecualian ya, bagi siapa? Bagi perempuan-perempuan yang fakir, yang mereka itu harus bekerja di sawah atau di perkebunan. Itu ada pengecualian di sini ya. Pengecualian dari yang tadi itu ilal wajah wal kafain dan illa al-qadamain. Sebagaimana zada ba'dul ulama. Nah, illa juga illa lil faqirat allawati yastaghilna fil mazari'. Wa dzalika qauluhu ta'ala. Nah, kelas yang kedua ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu. Wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan olehmu kepada istri-istrimu. Nah, makanya kelas yang kedua ini termasuk juga istrinya Rasul dan juga istri-istri selain istrinya Rasul. Ya. Tadi itu, qul li azwajika, katakanlah olehmu kepada istrimu, ya, istri-istrimu, wa banatika, dan kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada istri-istri kaum mukminin. Apa yang disuruh katakan? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Itu di dalam surat Al-Ahzab. Itu untuk menutup kepada atas mereka daripada jalabib nih, jilbab mereka. Menutup jilbab. Kemudian wa qauluhu ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Itu di dalam surat An-Nur ya. Kemudian juga firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan jangan mereka istri-istri mukmin itu membuka aurat ya, memperlihatkan zinahnya. Apa zinah di sini maksudnya adalah perhiasan mereka, kecuali illa ma dhahara minha, kecuali apa yang lazimnya atau bolehnya untuk dilihat. Wal yadribna, dan hendaknya mereka itu menutup akan khimar mereka, kerudung mereka. Jadi disuruh mukmin istri-istrinya pakai kerudung yang benar. Ala juyubihinna, untuk ditutup dengan kerudung mereka di atas juyub. Juyub nih jamak dari jeb, atau bisa diartikan juga kantongnya gamis. Kantongnya gamis. Jadi di atas kantongnya gamis. Atau juga bisa disebut juyub tuh ini apa? Tempat masuknya kepala nih, apa namanya? Kerah ya, kerah. Nah, kerahnya yang disuruh ditutup. Itu ada isyarat dari Allah Ta'ala tuh, batasan nutupnya. Pertama, batasan nutupnya jangan memperlihatkan zinatahunna, ya, perhiasan mereka, kecuali yang lazim buat dilihat. Ya, yang kedua adalah menutup hendaknya mereka dengan kerudung mereka di atas
juyubihinna. Nah, kita lihat di sini banyak catatannya. Catatan di nomor 2, wala yubdina itu apa? La yudhirna ya. Kemudian 3, zinatahunna. Zinatahunna adalah perhiasan mereka. Yang nggak boleh dilihat perhiasan yang mana. Seperti gelang yang ada di tangan. Nah, berarti gelang apa mana sih gelang? Kita nggak pakai gelang sih. Hah? Segini ya? Gelang ya? Coba yang pakai gelang. Mana laki pakai gelang? Segini dah ya. Ya, segini ya. Nah, segini. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi gelang lengan. Kemudian gelang lengan atas. Ini kan perhiasan juga nih. Perhiasan juga nih. Gelang lengan atas. Kalau kata orang gelang apa itu? Kapten. Kapten. Atau Gatot Kaca. Nah, gelang Gatot Kaca. Terus apa lagi tuh? Gelang kaki. Gelang kaki. Nah, gelang kaki. Berarti kalau misalnya ini kaki nih, misalnya nih gelang kaki kan di sini ya. Berarti atas tutup tuh gelang kakinya, jangan kelihatan. Ini sebenarnya Masya Allah. Bagian ini kita lagi pas barengan juga di malam Jumat ya, tentang aurat di dalam sholat. Nanti dibahas juga yang di luar sholat, baik itu kepada maharim maupun kepada ajnabi. Kemudian kalung leher, ini nggak boleh kelihatan juga nih, kalung leher. Kalung leher berarti kepada apa nih? Kepada dada, karena kalung itu bukan di sini doang. Biasanya dia ada ke bawah. Apalagi kalau itu tuh rapper. Rapper wallpaper. Rapper tau nggak yang pakai gembok? Jangan sebut merek ah. Tuh, pakai di sini. Berarti dadanya suruh tuh tutup. Kalung leher ya. Kalung leher tuh suruh tutup tuh. Kadang orang nih misalnya kalung nih sampai sini nih kalung. Nih kagak. Perempuan muslimah. Kalau nggak tahu sih wajar ya. Tapi masalahnya kalau tahu sih jangan sampai dipakai. Orang disuruh. Udah kasih batasan tuh. Di antara zinatahunnanya, perhiasannya adalah kalung yang ada di leher. Yang lazimnya sampai ke dada. Dia pakai. Nggak nyampe ke dada, diikat di leher. Itu namanya apa? Kerudung putus asa. Terus apa lagi tuh? Mahkotanya kepala. Mahkota kepala. Terus apa lagi? Apa nih? Usyah li sadri itu kayak selempangan di dada gitu ya. Itu juga nggak boleh tuh. Kemudian anting telinga. Yang terakhir adalah anting telinga. Nah, balik lagi wala yubdina, dan jangan mereka memperlihatkan zinatahunna, kata Allah Ta'ala, perhiasan-perhiasan mereka. Yang tadi yang nggak boleh kelihatan tuh ukurannya. Berarti gelang lengan, gelang kapten, gelang apa sih ini namanya tuh? Tahu nggak siapa sih? Apa namanya? Kayak gelang Gatot Kaca ya. Terus gelang kaki itu. Terus apa lagi? Kalung. Terus mahkota. Kalau mahkota nggak boleh kelihatan berarti kerudungnya kepala, tutupin kepala. Ya. Ibaratnya ada mahkota nih di kepala, dia nggak boleh kelihatan, berarti tutupin pakai kerudung tuh perempuan. Terus ini tutupin kepala, ke samping, kemari, kupingnya kelihatan tuh. Ya, di sini padahal kuping juga termasuk ke tempat perhiasan. Makanya jangan dilewatin begitu, kemarin tutupin. Ya. Nah, itu dan juga anting tadi. Ila ada pengecualiannya, madzahara minha, apa yang wajar untuk dilihat, yang masih wajar aja untuk dilihat. Apa itu yang wajar untuk dilihat? Catatan nomor 4-nya. Al-khatam
fil usbu', seperti apa ya? Cincin perhiasan masih wajar dia dilihat, makanya tadi kan sampai gelang, cincinnya kelihatan nggak apa-apa. Kemudian kahal fil ain, sifat mata masuknya perhiasan dia, itu boleh dilihat masih nggak apa-apa. Beda dengan para istri Rasul tadi, dikhususkan seluruh wajah juga termasuk. Kemudian henna di tangan, itu juga perhiasan, dia masih wajar untuk dilihat. Jadi perhiasan yang masih wajar diantaranya adalah cincin, henna, kemudian sifat mata atau celak mata. Dan hendaknya ditutup dengan khimar mereka. Ala juyubihinna, di atas gampangnya gini dah, ala juyubihinna, di atas dada mereka. Jadi nutupnya di atas dada, bukan sampai leher keikat, ya ngerinya lagi naik motor nyangkut. Nah ya kan, makanya dia bilang kerudung putus asa namanya itu. Ya, padahal nggak boleh putus asa, makanya jangan pakai kerudung model begitu. Wahada amun. Ayat ini, perintah yang kedua ini, ya, itu termasuk juga amun. Adalah perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada umum. Berarti semua mukminat, muslimat dapat di sini. Asalis, yang ketiga, masalah hijab ini kelasnya apa? Alla yakuna ikhtilatun bainan nisa'i war rijal illa ma'adhi mahram. Dan yang ketiga adalah tidak boleh ikhtilat, bercampur antara laki dan perempuan kecuali beserta dengan keduanya ada mahramnya. Wa huwa ammun lin nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihinna. Hal ini adalah pemerintahan yang umum, baik kepada para istrinya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada selain mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu karena dasarnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulu bimra'atin illa ma'adhi mahramin wa hadha amun aydan. Tidak boleh berdua-duaan laki dan perempuan kecuali beserta mahram. Nah, ini juga umum. Nggak boleh berduaan. Beb, ini kerjaannya ojol, Beb. Ya. Kemudian ini bawa perempuan, kan ini jatuhnya berduaan tuh. Ngerti gak? Bagaimana itu? Sedangkan ini kan kagak boleh dia kalau nggak ada mahramnya, ya, berdua-duaan. Ulama kasih tahu berdua-duaan yang dimaksud adalah di luar daripada pekerjaan, dan itu pun masih di tempat yang terbuka, atau di tempat ramai, bukan yang di tempat yang nggak ramai. Ibarat di ruangannya juga kebuka lebar gitu. Atau apalagi di pasar, di pasar, apalagi dua di pasar sama siapa? Itu ibu-ibu yang jual sayur misalnya. Nah, saya lagi beli, masa kagak boleh ngobrol? Terus saya nggak tahu harga kangkung berapa, ya kan? Nah, contohnya yang kayak gitu. Itu tidak mengapa. Tapi kalau ya sama tadi tuh misalnya, selagi dia niatnya untuk apa? Untuk ngantar dalam artian pekerjaan. Gitu. Ya itu udah mau nggak mau. Jadi bukan yang berduaan yang itu yang nggak boleh. Ya. Ngerinya kita terlalu kaku ngelihatnya. Besok nggak mau narik, kalau dapetnya perempuan cancel. Akhirnya nggak beli beras, kita nyalahin apa ya? Syariat takutnya. Naam. Wa fi hadzal 'am furidal hajj ala man istata'a ilaihi sabila. Dan di tahun ini juga, yaitu tahun kelima Hijriyah, telah diwajibkan untuk haji. Nah, syariat haji sebelumnya sudah ada tapi belum masuk diwajibkan, ya.
sekarang sudah diwajibkan untuk berhaji di tahun kelima Hijriah ini, ala man istata'a ilaihi sabila, kepada siapa-siapa saja yang sanggup, yang mampu untuk menjalankannya. Litajma'a al-muslimuna fi Makkah. Hikmahnya, faedahnya diantaranya untuk berkumpulnya kaum muslimin seluruh negeri di kota Makkah, wa yata'arafu, dan supaya mereka semua saling mengenal satu sama lain. Ada muslim di Afrika, ada muslim di India, ada muslim di Jepang, ada muslim di Brunei Darussalam. Buat ketemunya yang ngumpul kita itu di sono, di Makkah, di dalam haji. Furudha haji di situ, di antara hikmahnya litajma'al muslimuna fi Makkah wa ta'arafu, dan untuk mereka saling mengenal satu sama lain. Oh, begini kalau orang India sifatnya kayak gini ya, muslim India. Muslim India bukan yang ngobok-ngobok makanan, bukan. Oh, tuh kalau dari muslim negara lain begini ya. Kita biar maklumin. Wa yattahidu, dan untuk saling bersatu satu sama lain sebagai ikhwanul muslimin di dalam ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita untuk pergi haji, untuk umrah, melaksanakan pemerintahan dalam agama semampu yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wabillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.